Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini anugerah karena kami diterima dengan tangan terbuka oleh Mas Hendy, Pak Wali Kota di tengah-tengah kesibukan beliau. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih Mas Danar. Terima kasih semuanya yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu dapat berkah dari Allah. Ya, saya kira ini kesempatan langka di tengah kesibukan jenengan. Enggak lah. Sewaktu-waktu ketemu WA bisa. Enggak langka banget lah. Siap. Nah ini yang sebetulnya pengen saya juga ketahui, Mas Hendy dengan model komunikasinya lebih cair gitu ya. Karena saya juga mengikuti sosial media jenengan, terutama di Instagram, saya cukup mengikuti update-update dan saya kira satu model komunikasi yang kekinian. Kalau boleh tahu sebetulnya apa sih Mas yang pengen dituju? Ya, medsos atau media online ini memang hari ini luar biasa sekali ya. Saya rasa semua masyarakat di dunia termasuk di Republik ini sudah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menyampaikan sebuah pesan. Termasuk apa yang sedang kami lakukan hari ini. Kita memulai juga baru kok. Mungkin sekitar tahun 2013 saya mulai maksimalkan media sosial, Instagram atau Facebook, Twitter dan seterusnya, termasuk yang terakhir-terakhir ini kan lewat podcast, YouTube gitu kan. Nah, maksudnya adalah supaya kemudian kita bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa pemerintah ini kerja, bukan pencitraan, menyampaikan seperti media-media konvensional zaman dulu. Ya kadang-kadang kan kita udah gulung kuming gitu ya, pemerintah udah jatuh bangun, karena masyarakat nggak tahu, pertanyaannya, kamu tuh ngapain aja Pak, kan gitu, jadi nggak enak banget. Nah ini sebuah pesan yang ingin kami sampaikan pada masyarakat, misalnya ada kebijakan diskon PBB, kemudian ada kebijakan diskon PDAM, atau pagi ini saya ketemu dengan kawan-kawan Muhammadiyah untuk menyampaikan gedung parkir rumah sakit sedang dibangun, itu masyarakat kemudian bisa tahu dengan ciri yang saya buat agak berbeda. Di dalam kami memulai medsos kemarin sempat kan yang resmi-resmi gitu. Waduh, gunting pita gitu ya. Captionnya resmi-resmi. Nggak ada yang nonton, Mas. Nggak ada yang peduli sama yang gitu. Nah, saya coba belajar dari senior-senior saya, coba saya rubah sama kontennya, tapi penyampaiannya agak yang cair gitu ya. Dan ternyata responnya malah responnya bagus. Tapi sisi yang lain kan gini Mas, saya kira Mas ini juga memahami dan menyadari bahwa situasi netizen kita ini kan juga boleh dibilang netizen maha benar. Ya memang. Nah itu resiko itu sudah dihitung juga kan? Pasti sudah. Di awal-awal sempat kaget, tapi lama-lama ya kalau itu kritiknya membangun, saya jadikan sebagai sebuah evaluasi diri kita. Misalnya jalan rusak atau lokasi banjir, ya itu mau nggak mau pasti kita akan catat untuk dilakukan perbaikan. Tapi kalau sudah sifatnya membuli gitu atau ngomong tanpa dasar, ya dianggap aja inilah penyemangat gitu ya. Kan ada kalimat bijak yang mengatakan paidumu adalah semangatku. Menarik. Tapi apakah itu juga kemudian ini Mas, kalau saya perhatikan dari jauh ya, misalnya kemarin beberapa bulan lalu kan lumayan banjir tuh datang lagi di Semarang, yang kalau saya perhatikan beberapa tahun sebelumnya itu hampir bilang nggak ada kejadian seperti itu. Tapi saya lihat respon masyarakat relatif adem ya kalau di Semarang. Yang pertama, kalau saya baca di media sosial dan respon masyarakat secara umum, banjir tanggal 6 Februari masyarakat menurut saya sangat bijak mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan perbaikan, ini curah hujannya memang intensitasnya tinggi dari dini hari sampai siang hari dan seterusnya. Kalaupun ada yang protes ya 1-2, tapi banjir yang kedua ini sudah mulai berimbang. Mereka sudah mulai mengkritik, membuli dan memberikan masukan yang menurut saya ya pastilah masyarakat begitu. Satu kali hujan banjir mereka mungkin tapi begitu hujan lagi intensitasnya nggak tinggi terus tetap banjir, pasti orang protes kan. Kan kita nggak mau ya wilayah kita banjir, rumah kita kan juga nggak mau banjir. Jadi saya sangat memahami itu, maka itu kami jadikan sebuah evaluasi.
Kenapa yang lama hujan banjir, yang kemudian yang nggak lama juga banjir? Oh, ternyata satu, pompanya kita sekarang sudah nggak up to date nih, sudah nggak bisa meminimalkan genangan di wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua, sisa dari banjir tanggal 6 itu belum dikeruk sama kawan-kawan. Jadi drainase yang kemarin terendam semua itu kan pasti bawa sedimen, bawa sampah. Itu kawan-kawan belum sempat melakukan pengurukan, sudah hujan lagi dan banjir. Nah itu akhirnya teman-teman saya minta untuk maraton tuh membersihkan drainase saluran di Kota Semarang. Tapi paling tidak kalau saya bandingkan dengan daerah lain, katakanlah Jakarta gitu ya Mas Hendy ya, yang relatif berisik banget tuh sosial media kalau banjir di kita itu relatif di Semarang saya kira meskipun tadi Mas Hendy mengatakan banjir kedua relatif seimbang, tapi kalau saya bandingkan, kalau boleh saya perbandingkan relatif tidak seberisik di Jakarta. Apakah ini juga namanya kota jauh lebih besar, pasti Jakarta nggak bisa dibedakan sama Semarang dari sisi sosial, budaya, ekonomi terutama. Yang pengen saya tahu, apakah itu juga menurut evaluasi Mas Hendy juga salah satu kalau boleh dibilang ya keberhasilan pola komunikasi yang dibangun sehingga lebih cair, lebih mungkin itu pengaruh ya. Menurut saya komunikasi itu perlu pada era-era sekarang, terutama antara pemerintah, masyarakat, stakeholder yang lain. Artinya jangan sampai yang namanya pemerintah ini menjadi sebuah institusi yang kemudian kayak eksklusif, disegani, masyarakat jadi takut ke kantor, jadi lapor, wah itu udah nggak musim lagi. Sudah beda zamannya. Ya, zaman sekarang tuh pemerintahan itu ya bagian daripada sebuah kota di mana dia tugasnya membuat kotanya mampu mengurai persoalan masyarakat. Lah kalau masyarakatnya nggak mau lapor persoalan dia, kan pemerintah ini kan kadang-kadang abai gitu ya. Merasa sudah mengerjakan ini, ternyata yang ini belum. Merasa sudah membangun ini, ternyata yang sini belum. Nah, masyarakat sekarang ini kita tuntut juga. Kamu ini tuh kasih masukan kita, kamu bergerak bersama. Yang punya duit dengan CSR-nya, yang punya tenaga dengan kerja baktinya, atau yang misalnya ndak sudah uzur, sudah finansialnya pas-pasan dengan doanya, termasuk dengan cara melaporkan. Melaporkan di rumahnya tetangganya berisik misalnya setiap malam, ya laporkan aja. Kami akan tindak lanjuti, camat, lurah, kemudian komunikasikan. Melaporkan di lingkungannya jalannya rusak, kami teruskan ke PU, kerjakan dalam waktu 5 hari. Melaporkan misalnya ke perpustakaan arsip jarang buka, nah kami tegur Pak Dinas dan seterusnya. Misalnya begitu aja. Nah ini akan lebih cepat kalau masyarakatnya ikut terlibat. Proaktif ya. Nah, tapi kalau kemudian masyarakatnya cuek sama kota, ya Allah pasti ini kotanya juga akan berkembang secepat kemarin. Nah, yang pengen saya tuh soal inovasi, Mas Hendy. Saya kira Semarang di bawah Mas Hendy paling nggak periode pertama, saya kira inovasinya cukup luar biasa ya. Sebetulnya apa sih yang dipikirkan oleh Mas Hendy ketika mulai on board sebagai wali kota di awal? Banyak inovasi itu justru muncul dari OPD, dinas. Tugas saya kan hanya memprovokasi. Misalnya begini, orang mau lapor, sepakat ya kawan-kawan, masyarakat kita minta untuk lapor. Lalu caranya masyarakat lapor gimana? Datang ke kantor Pak, pakai P3M, atau ke ruangan Bapak dan itu kalau masyarakat yang longgar. Kalau orang kerja harus datang ke kantor kita, coba cari solusi. Akhirnya muncul Infocom, buat lapor Pak, buat lapor Hendy Pak, nanti SMS bisa. Media sosial bisa, nanti kita integrasikan ke di situation room, tindak lanjuti masing-masing OPD. Itu salah satu contoh bahwa kita ini terus memotivasi teman-teman, hanya kita pancing aja. Saya bergaya seperti masyarakat misalnya. Kalau masyarakat kepengen komunikasi ke pemerintah seperti apa, lalu mereka berdiskusi dan muncul program, kita putusin, kita beri anggaran misalnya gitu. Ya. Jadi memang lebih banyak memprovokasi dan memfasilitasi. Menurut saya sekarang saya melakukan begitu. Kita ini kan outsourcing. Nah itu related sebetulnya. Pertanyaan berikutnya kan seringkali pejabat politik itu dianggap sebagai cost-hosting, anak kos gitu. Menurut pengalaman Mas ini mengkonsolidasikan birokrasi itu seberapa menantang sih di awal? Oh ya,
birokrasi yang saya masukin di tahun 2010 itu, saya menyadari sekali satu, pejabatnya kebanyakan senior saya. Karena saya kan orang Semarang ya. Secara umur waktu itu senior saya dan kami cukup kenal dekat. Yang kedua, kami melihat birokrasi yang ada itu sudah punya tatanan sistem peninggalan pemimpin zaman dulu. Ya kan? Maka ini kita kombinasikan. Yang baik ya kita pertahankan, yang belum baik ya kita beritahu. Ayo kita rubah yuk yang ini gitu. Jadi proses adaptasinya saya rasa perlu, Mas, pasti perlu. Dan saya memutuskan, masuk sama senior-senior saya harus marah-marah, bentak-bentak, nggak mungkin. Pasti mereka nggak nyaman. Maka tidak pernah kemudian saya marah. Yang kemudian saya lakukan adalah melakukan kontrol rutin. Kalau rutinnya itu teragenda setiap bulan. Tapi kadang-kadang saya sidak. Saya misalnya ke tempat sekda, saya ke dinas Kominfo, untuk melihat apakah hasil keputusan kebijakan kita ini dijalankan oleh teman-teman. Penyerapan anggarannya gimana, dan seterusnya. Nah, itu misalnya kayak begitu, itu akan muncul inovasi juga. Saya kemudian tanya saya punya teman saya itu namanya Dr. Nana. Waktu itu, saya tanya, Mas. Saya kayaknya kenal juga. Kenal ya? Ya, dia cukup canggih juga tuh. Ya. Mas, dengan model seperti ini, memang perlu kita tatap muka. Tapi kira-kira ada hal yang lebih cepat lagi nggak? Ada, Pak. Buat namanya, apa tuh? Kalau di pemerintahan, e-government. Apa itu e-government? Bapak mulai merencanakan itu di Musrenbang, Bapak udah bisa monitor. Bapak nggak perlu datang satu persatu. Usulannya apa saja. Kemudian juga pelaksanaan budgetnya sudah ada, penyerapannya berapa, monitornya Bapak juga akan bisa. Ya sudah, kita buat ya. Oke, kita kasih anggaran. Nah, kembali ke tadi masalah birokrasi. Maka kemudian yang lain-lainnya seperti sistem itu yang kami rasa terlalu lama, terlalu menyusahkan masyarakat, ya kita tinggal aja. Nah, kalau ini lagi-lagi refleksi personal saya nih, Mas Yendi, melihat inovasi di berbagai daerah ya. Tantangannya kan kalau kepala daerahnya pergi, biasanya inovasinya kemudian tidak berlanjut. Nah, gimana strategi Mas Yendi untuk menjangkarkan perubahan ini? Ada yang kemudian kita bakukan dengan peraturan daerah, ada yang kita bakukan peraturan wali kota, tapi kesemuanya saya rasa tergantung dari minat atau partisipasi masyarakat. Jadi saya selalu ingatkan kawan-kawan, ini bukan lomba-lombaan buat aplikasi, buat inovasi, tapi ini lebih pada sebuah sistem kita buat terobosan dan masyarakat menggunakan. Jadi misalnya bicara sistem yang muluk-muluk, aplikasi apa katakanlah si A gitu ya. Tapi yang pakai masyarakat hanya 2-3 buat apa kan? Jadi kalau misalnya kita buat sistem aplikasi, kita trial error, uji coba, loh lumayan nih, sehari bisa 100, 200, sampai 500 yang pakai. Ayo kita tingkatkan supaya bisa lebih banyak lagi. Saya rasa itu yang paling penting. Jadi bukan dari sebuah sisi simbol saja, penghargaan saja, banyak-banyakan inovasi, tapi seberapa jauh masyarakat merasakan terobosan itu. Artinya kalau boleh saya tafsirkan, kalau level pelayanan sudah dirasakan oleh masyarakat pada level tertentu, maka dia nggak bisa kembali lagi kan. Artinya siapapun pemimpin yang akan memimpin kota itu sebagai penerus, dia akan dituntut untuk... Pasti masyarakatnya nanti juga akan menanyakan, loh dulu yang ini enak kok, cepet kok, sekarang dirubah. Itu pasti akan muncul. Selain memang yang lebih bagus lagi dibakukan dalam sebuah peraturan. Kalau dalam konteks itu, menurut jenengan reformasi birokrasi seberapa strategis untuk didorong, Mas Yendi? Sekarang menurut saya sudah pada situasi the right man in the right place. Orang-orang yang memang sesuai karakter, bidangnya, itu sudah ada di dalam pos-pos yang ada. Meskipun 1-2 kadang-kadang masih suka meleset, tapi menurut saya ini sudah firm nih, tim saya ini sudah firm. Kan beda ya waktu kita PLT gitu ya. Wah ya ampun, ini ada beberapa banyak faksi-faksi, tapi pelan-pelan saya sampaikan, saya ini bukan bosnya dengan, saya ini bukan kompetitornya dengan, saya ini datang ke sini untuk membangun Semarang. Ayo, dandani yuk, dandani. Datang sebagai teman ya? Iya, dandani ini mampu tetap, ini nggak mampu geser sini, taruh sini gitu aja. Nah menurut saya sudah periode kemarin sudah
insya Allah udah oke lah tim kita ini. Oke. Nah kalau soal inovasi ini sebetulnya kalau boleh saya juga lihat dalam skala yang agak lebih makro gitu Mas ya. Ini kan boleh dibilang di atas rata-rata nih. Maksud saya gini, keinginan inovasi, gaya kepemimpinan yang lebih cair, bahkan kalau saya lihat berita kan jenengan relatif tidak terlalu peduli sama bahaya COVID karena harus berusuhan gitu. Juga, kan nggak harus disamblang. Nah sebetulnya motivasinya dari mana sih Mas Sejak? Pasti saya yakin jenengan pasti punya visi, punya mindset, punya keyakinan bahwa ini Semarang harus kita dorong. Saya sederhana. Saya ini lahir besar di Semarang. Saya melihat terutama waktu saya zaman muda ini, kenapa sih ke orang Semarang untuk mengakui dirinya sebagai warga Semarang aja kok malu-malu gitu ya. Nah, jadi itu yang coba saya bangun kepercayaan diri masyarakat Semarang dengan cara mencintai, bangga sama kota. Pertanyaannya selalu mana nih duluan, telur atau ayam kan gitu. Nah, itu kalau ketemu masyarakat juga gitu. Lah Pak, aku mah bangga sama Semarang gimana? Wong di sini di tempatku masih banjir. Ada yang kita ngomong, loh kenapa saya bangga sama Semarang? Wong sepi Pak, kotanya kayak pensiunan. Menurut saya justru mereka jujur ke saya, mereka bohong tentang data dan mereka nggak cinta. Kalau orang anak muda bilang Semarang setiap hari banjir, itu bohong. Masuk musim kemarau banjir, kan gitu nggak mungkin. Dia ngomong Semarang sepi, kota pensiunan, itu bohong menurut saya. Kalau si Mang Lima sepi kan nggak mungkin. Dari saya kecil sampai sekarang kan ramai terus. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, lah kamu di Semarang itu ngapain? Sekolah Pak? Kamu Semarang kerja Pak? Kamu bernafasnya di Semarang nggak? Bernafas di Semarang? Itu anggap aja sebagai kontribusi kota untuk jenengan. Loh, masa Pak? Iya. Kalau kamu sudah merasa kota ini manfaat, yuk dibangun bareng-bareng yuk. Aja omong nyalah ke. Kamu bisa apa, bisa apa, bisa apa. Wah nggak punya duit, nggak perlu duit. Bisa tenaga, tenaga. Bisa apa, doa, doa. Semua akhirnya lambat laun, setelah semua masyarakat ini sadar, kami di pemerintah itu juga harus merubah tata cara actionnya. Yang tadinya lelet melayani masyarakat ya jangan. Yang tadinya minta duit ya jangan. Yang tadinya kemudian tidak senyum waktu melayani masyarakat ya jangan. Nah hasilnya ada tampak pertumbuhan pembangunan yang menurut saya mulai kelihatan. Masyarakat kemudian percaya, oh iya sudah mulai berubah di kota. Sampai dengan sekarang test case saya adalah, mungkin jenengan bisa lihat data Mas Danar, PBB dinaikkan 50%, nggak ada yang protes. Naikkan lagi, nggak ada yang protes. Dinaikkan lagi, nggak ada yang protes. Bahkan jumlah pembayar PBB-nya dari sisi kuantiti jauh lebih banyak naik. Padahal PB-nya kita naik. Dalam pandangan saya luar biasa. Konsep bergerak bersama masyarakat sudah mulai muncul. Mereka trust, percaya bahwa duit ini untuk membangun wilayahnya. Katakanlah misalnya Mas Danar, tinggal di Semarang kan? Oh, enggak. Oh enggak. Saya cuma lahir Pak di Semarang. Lahir. Ya. Oh, misalnya ada warga di tempat elit bayar PBB-nya misalnya 2 juta gitu. Kalau saya di kampung kan paling 700.000 gitu. Nah, tapi kampung saya di Lempong Sari ini itu diaspal semua sama pemerintah. Bukan karena saya tinggal di situ, memang kampung-kampung diaspal. Yang kalau kemudian itu kita hitung nominalnya lebih dari 700.000. Orang-orang yang di daerah atas juga begitu. Di daerah Tumpang, Papandayan. Mereka mengatakan, enggak apa-apa Pak Endi. Ini Pak Endi kemarin juga aspal di sini, kalau kita urunan juga lebih dari bayar PBB. Jadi, ya alhamdulillah, artinya sudah semakin kompak untuk bergerak bersama. Nah terkait dengan ini nih, Mas, biasanya kan selalu ada tantangan nih, kepentingan masyarakat, kepentingan partai. Nah, gimana dengan menyeimbangkan atau sebetulnya berkomunikasi? Ya beruntung saya di PDI Perjuangan gitu ya. Jadi ideologi dari partai kami ini kan banyak sekali berasal dari founding father kita, Bung Karno. Bung Karno ini kan memperjuangkan warga miskin, marhen, rakyat kecil. Nah, ini juga kita menerima tugas dari partai ini, konsentrasi kita di situ memang. Bagaimana satu, pendidikan kesehatan kita fokuskan. Bagaimana kemudian pengangguran kemiskinan kita selesaikan.
Kalau bicara di kebijakan menengah ke atas, ini pemerintah kota secara jujur kita lebih pada sebuah sifat memfasilitasi kebijakan. Tapi APBD kita sangat banyak erat kaitannya untuk bisa mengangkat yang 3 persoalan itu. Kesehatan gratis, asal mau dirawat di kelas 3. Kasih ambulan, mau berobat, mau cek kemana, atau mau diperiksa ambulan itu gratis. Kemudian di wilayah kesehatan, ya mulai sampai melahirkan juga gratis. Ya akhirnya cukup banyak sekarang yang hamil karena melahirkan gratis. Nah kemudian juga di wilayah pendidikan gratis. Muncul lagi persoalan di masyarakat. Kok digratisin cuma negeri Pak? Anak saya nggak bisa masuk negeri. Kita mulai penjajakan tahun 2019. 2020 40 sekolah swasta gratis. Tahun ini 80 sekolah swasta gratis. APBD-nya cukup tuh, Mas? Masih cukup. Nah, tapi saya punya target juga tahun depan harus 150. Ini makanya kita lihat kemampuan APBD kita. Saya yakin percaya bahwa semakin kita kemudian melayani masyarakat dengan baik, kelihatan hasilnya, maka hal-hal yang menjadi kewajiban masyarakat itu nggak perlu kita sampai harus kejar-kejar ya? Kejar gitu enggak, mereka punya kesadaran. Dan karena trust itu kebangunnya. Bahkan di periode kami ini orang bisa nggak bayar PBB. Kalau kemudian nilai bangunan mereka di bawah 150 juta. Jadi kalau masyarakat kecil cuman punya tanah 60 meter, bangunan kecil, kemudian dicek harganya di bawah 150 juta, nggak perlu bayar PBB. Ya. Tahun depan saya juga udah punya target sama teman-teman Bapenda, gimana caranya yang digratiskan sudah di bawah 250 juta. Itu yang pengen saya tahu, Mas. Jadi dengan begitu banyak program yang jalan, satu sisi kan tadi jenengan pengen bersama-sama ngebangun kota ya. Artinya kan ada infrastruktur, ada beberapa bangunan sejarah yang juga direvitalisasi di sini. Sisi yang lain layanan dasar juga harus diberikan, bahkan tadi diperbaiki. Gimana cara ngatur uangnya itu, Mas? Apakah memang APBD Kota Semarang cukup untuk meng-cover semua atau jenengan cukup kreatif sebetulnya? Kalau ngomong APBD Semarang sih banyak, kalau itu buat kepentingan pribadi banyak. Tapi kalau untuk membangun kota, aduh, kurang Mas. Bener. Ya jangankan ngomong Semarang APBD-nya 5,2 triliun yang menurut banyak orang mungkin besar. Kita bandingkanlah sama kota-kota yang lain. Surabaya udah 9 triliun, Bandung 7 triliun, Medan 7 triliun. Sehingga kalau kemudian konsep masyarakat masih menaruh beban kewajiban pembangunan di pemerintah, ya bisa, tapi pasti kita sampai kapanpun akan ketinggalan dari kota-kota itu. Terseok-seok ya jalannya. Maka kami kembangkan namanya bergerak bersama. Bergerak bersama itu kan ada pemerintahnya, ada pengusahanya, bisa ngasih CSR, bisa investasi, kemudian masyarakat dengan segala ketokohannya bisa memberikan pemikiran, bisa memberikan tenaganya, bisa memberikan doa, dan yang paling penting juga adalah teman-teman pewarta, media. Nah, ya timnya Mas Danar itu, wah itu buat saya itu punya kontribusi besar untuk membangun sebuah kota. Ibarat kata kalau kota itu diceritain aja, Semarang banjir selama sebulan tuh, udah orang pasti nggak mau ke Semarang, pasti. Tapi kalau misalnya media menceritakan Semarang banjir tanggal 6 Februari, tanggal 7 diberitakan masih banjir, tapi ada upaya-upaya masyarakat gotong royong, terus tanggal 8-nya sudah ngomong keelokan Semarang yang lain, berimbang kan. Nah, maka saya selalu mengajak teman-teman media ini untuk membangun Semarang juga. Bukan sebuah pencitraan kota, enggak, tapi berimbang lah, minimal berimbang. Kita butuh support dari teman-teman pewarta untuk bisa menarik orang-orang datang ke Semarang. Saya kira saya sepakat ya, energi positif juga harus kan kita sebarkan ya Mas. Karena minum dulu boleh? Oh silakan. Ya, silakan loh. Silakan. Ya. Ini kan bukan hiasan ya. Siap, terima kasih Pak. Apalagi di tengah berita sosmed yang sebagian besar kan negatif ya Mas. Jadi saya kira menyimbangkan dengan energi positif itu saya kira penting ya. Bukan, saya setuju bukan dengan pencitraan, tapi dengan fakta yang berimbang gitu. Tadi yang jenengan sampaikan. Nah kalau
support dari pemerintah pusat seberapa besar? Oh, sangat besar, sangat besar. Pak Presiden kita ini oke sekali. Bukan karena satu partai ya? Bukan. Atau enggak tahu, tapi tapi ya sederhana aja. Misalnya begini, tentang banjir yang dulu sekali, itu kan kita cuma ketemu di bandara. Pak Wali ada yang mau disampaikan, iya Pak Presiden, kita kewalahan nangani banjir di wilayah Kaligawe. Oh ya, ada solusi apa? Ya mestinya itu bisa dikasih ini Pak Presiden, tambahan pompa gini ya. Langsung dipanggil Menteri PU. Coba ini Pak Wali dibantu. Seminggu depan timnya Pak Menteri udah cek ke lokasi. Nggak lama, setahun, 2 tahun, kemudian dilakukan pekerjaan fisik. Ini salah satunya begitu. Suatu kita ketemu lagi. Pak Wali, Semarang tuh punya kota lama nggak? Punya. Ini kita sedang bangun. Tapi kayaknya nggak mampu kalau hanya Semarang. Oh, ya kita bantu ya. Wah, didatangin menteri dari PUPR, dibangun sampai 100 miliar. Jadi cepat. Nggak yang model, oke, kita bantu. Nah, kapan yang bantunya kan gitu, nggak gitu. Tapi memang kendalanya karena beliau presiden, komunikasinya jadi agak susah. Tapi setiap kali kita punya persoalan, sempat komunikasi, wah, cepat action beliau. Dan nggak pernah punya rasa capek kayaknya beliau ini. Munyer itu sampai sama nih. Udah saya bayangin kayaknya nggak sehebat itu fisik saya ini. Tapi ya itulah. Perannya pemerintah pusat hari ini oke sekali. Artinya kalau di beberapa teman mulai melihat katakanlah dalam konteks evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, pola relasi pemerintah pusat dan daerah itu dalam tanda petik banyak tantangan, Mas Hendy ngeliatnya gimana? Ya pasti selalu ada tantangan di dalam semua aspek kehidupan, tapi saya selalu melihat hal yang positif. Bahwa harus ada progres yang baik setiap hari, terutama di dalam konteks kehidupan di Kota Semarang. Nah, apa yang sedang dilakukan pemerintah pusat ini kan juga enggak hanya ngurusin Semarang. Tapi saya merasakan pada saat Semarang ini butuh supporting dari pemerintah pusat sampai sejauh ini termasuk provinsi Pak Ganjar juga Contoh yang paling sederhana lagi adalah bandara. Ini kan orang kalau naik pesawat ke bandara di Semarang ini kan keren. Ini baru bisa diselesaikan zaman beliau. Ini sudah dimulai zaman dulu nggak selesai-selesai. Tapi pada saat kita sempat menyampaikan, Pak, kita ini kesulitan karena orang terutama untuk pariwisata internasional masuk ke Semarang, bandaranya kok kata Pak Gubernur zaman dulu, bandara terjelek di dunia gitu. Oh iya, nanti kita bantu. Dan terwujud loh. Jalan tol. Kan juga akhirnya bisa nyambung. Semarang ini sekarang ramai. Terutama weekend. Ya, karena saya dari Jakarta cuma 5 jam, Mas. Ya, dulu Mas. Kita ini waktu mulai membangun konsep pariwisata Semarang, Semarang ini arahnya baru kota MICE ya. MICE itu karena ramainya hotel itu hari Senin sampai Kamis. Untuk seminar, untuk kegiatan-kegiatan, workshop dan jenisnya. Kita untuk ke weekendnya sepi. Bahkan saya sadari sendiri. Ini teman-teman Pemkot saya tuh kalau pamitan hari Sabtu Minggu liburan kok ke Solo, ke Jogja keluar gitu. Dari Semarang. Keluar dari Semarang. Tapi alhamdulillah dengan upaya penataan destinasi kita dan adanya jalan tol itu, weekend ini hotel-hotel di seluruh Semarang saya rasa. Dan itu emang juga salah satu hal yang menjadi fokusnya target kita. Ya. Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang fokusnya di sektor pariwisata. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas. Mimpinya dengan sampai nanti akhir periode untuk Semarang. Yang baik yang dirasakan masyarakat hari ini kepingin saya tingkatkan. Baik lewat SDM-nya, lewat budgeting-nya, misalnya UHC, misalnya kemudian beasiswa sekolah swasta gratis, misalnya kemudian kredit wibawa dan seterusnya. Yang belum baik menjadi prioritas untuk penanganan. Misalnya banjir, kemacetan lalu lintas. Saya berharap di akhir periode ini sudah ada tindak lanjut dan penyelesaian.
Kemudian yang belum dijamah, coba saya dan tim akan lakukan. Misalnya Semarang ini kan di daerah selatan itu sudah mulai banyak aktivitas ekonomi, tapi belum sedahsyat yang di daerah bawah. Kami coba akan belah dengan jalur arteri. Oke. Ya, nanti dari arah Tugu, Mijen, Gunung Pati, Banyumanik ini harus tersambung. Saya punya contoh waktu kami sekolah dulu, saya sempat ingat itu ada satu kota yang membuka ruas arteri, sepi sekali. Tapi dia sudah buka itu wilayah itu dengan jalur arteri. Oke. Dan ternyata hari ini kota itu saya datengin, di samping kiri kanan jalur arteri itu sudah muncul aktivitas ekonomi, aktivitas sosial budaya yang luar biasa. Yang pasti kontribusinya untuk ekonomi di kota tersebut, kesejahteraan masyarakatnya juga semakin meningkat. Nah, mimpi saya begitu. Oke. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih banyak nih. Siap, sama-sama Zainab. Sukses selalu, sehat selalu. Udah berkunjung ke Semarang dan selalu sehat, sukses. Amin, amin, amin. Demikian dulur informasi obrolan saya dengan Mas Hendy, Wali Kota Semarang. Mudah-mudahan menginspirasi. Tabik.